Sekarang ayat 45. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Wa yawma yahsyuruhum, kita belajar tarjim, istilahnya tarjim kosakata Al-Quran. Wa yawma, dan pada hari, yahsyuruhum, dia mengumpulkan kalian, dia Allah mengumpulkan kalian, mengumpulkan mereka. Ka'allam yalbathu, maka seakan-akan mereka tidak pernah menetap, tidak pernah tinggal. Maksudnya tidak pernah tinggal di dunia, di muka bumi. Illa sa'atan, kecuali sesaat, minan nahari, dari siang hari. Yata'arafuna, mereka saling mengenal, bainahum, di antara mereka. Qad khasira, sungguh telah rugi, alladzina, orang-orang yang kadzabu, mendustakan, biliqa'illahi, perjumpaan dengan Allah. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka bukanlah orang-orang yang muhtadin. Mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Paling enggak semua kita bisa kosakata Al-Quran semacam ini paling tidak. Dan ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Syukur-syukur ditambah nahu sorobnya, tambah kuat lagi. Kita bacakan dari As-Sa'di terlebih dahulu. Yuhbiru ta'ala an sur'ati inqidha'id dunya. Dari ayat ini Allah menginformasikan betapa perjalanan dunia sangatlah cepat. Lu lama kok? Ya karena kita di dunia memandang dunia. Sekarang kita dikasih tahu oleh Allah. Bahwasanya perjalanan di dunia itu sangat cepat. Wa anna Allah ta'ala idza hasyara an-nasa wa jama'ahum liyaumin la raiba fi ka'annahum ma labithu illa sa'atan min nahar. Dan bahwasanya Allah Ta'ala ketika mengumpulkan manusia di suatu hari yang tidak diragukan, yaitu hari kiamat pasti terjadinya, maka mereka manusia merasakan seakan-akan tidak pernah tinggal di muka bumi kecuali sebentar saja. Ini kita dikasih tahu oleh Allah, nanti akan memandang dunia seperti itu. Sekarang kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, lama kok di dunia. Iya, kita di dunia memandang dunia, tetapi nanti tidak demikian. Manusia pada hari kiamat nanti memandang dunia sangat cepat sekali. Cuma sesaat di siang hari. Cuma sebentar sekali. Wa ka'annahu ma marra alaihim na'imun wala bu'sun. Seakan-akan mereka tidak pernah bersinggungan dengan kenikmatan ataupun apapun pernik-pernik di dunia. Sebentar sekali. Ya sekarang kita nggak tahu, tapi Allah memberitahukan kita, manusia nanti melihat dunia dalam perjalanan sangat cepat. Wahum yata'arafuna bainahum, mereka saling mengenal sesama mereka. Apa tafsir As-Sa'di? Nanti ini banyak tafsir.
yata'arafuna bainahum, kita nukilkan dari berbagai referensi, tafsirnya banyak. Apa yang dimaksud yata'arafuna bainahum? Mereka saling mengenal sama mereka. Kita lagi bacakan As-Sa'di. Wa hum yata'arafuna bainahum, mereka saling kenal sama mereka, kahalihim fid dunya, sebagaimana keadaan di dunia, saling mengenal. Fa fi hadzal yaum yarbahul muttaqun wa yahsyarul ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Saling mengenal, tetapi hanya melihat dua hal. Si fulan untung. Saya rugi. Hanya ada dua. Untung. Perjalanan yang sangat cepat sekali, mereka bawa keuntungan. Kalau saya, naudzubillah min dzalik, fulan rugi. Jadi mengenali sesama mereka hanya melihat dua sisi itu. Wah, si fulan untung. Wah, si fulan rugi. Kayak orang misalnya ikut daurah, setelah daurah ada muqabalah, penerimaan mahasiswa. Berapa orang yang ikut daurah? Yang ikut daurah misalnya 400. Kemudian semuanya juga ikut muqabalah, semuanya ikut daurah, yang dilanjut ikut muqabalah. Kemudian diumumkan yang diterima 60. Fulan diterima. Wah, ini enggak diterima. Diterima. Oh, itu enggak diterima. Jadi mengenali semacam itu. Nah, nanti ketika di akhirat, untung. Wah, rugi, untung. Ini tafsirnya As-Sa'di. Wa ma kanu muhtadina ila siratal mustaqim wad dinil qawim. Wa yahsyaruna alladziina kadzdzabu bi liqa'illah. Mereka yang rugi yaitu orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Ternyata benar ada perjumpaan dengan Allah, rugi. Tetapi nasi sudah jadi bubur. Wa ma kanu muhtadin, dan orang yang rugi ini Allah menyatakannya sebagai bukan muhtadin, karena mereka tidak terhantarkan menuju sirat mustaqim dan jalan yang lurus, sehingga akhirnya di akhiratnya rugi. Nah, makanya mumpung di dunia nih, kita harus termasuk muhtadin. Makanya mumpung di dunia, kita harus termasuk muhtadin, orang-orang di atas petunjuk. Nanti kalau sudah di akhirat, ya saling mengenal. Ya kalau dikenalnya untung, kalau dikenalnya oleh kawan rugi, karena memang nyata-nyata rugi. Di dunia tidak termasuk muhtadin, maka jalannya bengkok-bengkok, tidak lurus, akhirnya diselamatkan, akhirnya di akhirat tidak untung. Siapa yang dinyatakan di atas huda? Tentunya banyak. Siapa yang dinyatakan di atas huda? Yang dinyatakan di atas huda adalah orang yang khauf kepada Allah. Orang yang khauf kepada Allah, selain huda dinyatakan di atas huda, ada 3 fadilah yang lainnya. Huda wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Huda, petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat, lilladzina hum li rabbihim yarhabun, untuk mereka yang kepada Tuhannya takut. Jadi orang yang takut kepada Allah dinyatakan di atas huda dan dilimpahkan rahmat, huda dan rahmat. Kemudian orang yang takut kepada Allah dinyatakan orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itulah ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Maka kalau orang banyak wawasannya tetapi tidak takut kepada Allah, hakikatnya bukan alim, bukan ulama. Alim, ulama, dan yang takut kepada Allah. Terus orang yang takut kepada Allah, satu fadilah lagi apa? Orang yang takut kepada Allah, satu fadilah lagi selain huda, rahmat, kemudian ilmu, satu lagi adalah diridhoi. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itu bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Makanya
Di sini kan di dalam ayat 45, mereka yang di akhiratnya rugi dikenali oleh kawannya tapi sebagai orang yang rugi, maka mereka bukan orang muhtadin. Maka di akhiratnya rugi, di mana di dunia bengkok, tidak di atas petunjuk. Ini As-Sa'di. Sebelum kita lanjutkan, ada perenungan oleh kita. Kenapa redaksinya ila sa'atan minan nahar? Kok tidak ila sa'atan minal lail? Wa yawma yahsyuruhum ka'allam yalbathu ila sa'atan minan nahar. Pada hari Dia Allah mengumpulkan mereka, maka mereka seakan-akan tidak pernah tinggal di bumi, di dunia, kecuali sesaat dari siang hari. Kenapa tidak sesaat dari malam hari? Kenapa redaksinya sa'atan minan nahar? Karena orang lebih mengenali itu ketika siang hari. Orang lebih mengenali itu ketika siang hari, baik mengenali waktu atau mengenali sekitar itu siang hari. Kalau malam hari kurang bisa mengenali sekitarnya. Jadi kalau siang hari terang. Jadi artinya apa? Benar-benar mengenali, tetapi mengenalinya hanya itu untung, itu rugi, untung, itu rugi. Benar-benar mengenali dan benar-benar sadar dirinya termasuk yang mana, dan dikenali oleh orang yang di sampingnya sebagai orang yang rugi misalnya, sebagai orang yang untung misalnya. Nah, sekarang yang berikutnya tafsir Al-Baghawi. Qauluhu ta'ala wa yawma yahsyuruhum kallam yalbathu illa sa'atan minan nahar, qala ad-Dhahhak kallam yalbathu fid dunya illa sa'atan minan nahar. Imam Ad-Dhahhak mengatakan mereka di akhirat nanti memandang dunia yang mereka pernah berada di dalamnya seakan-akan sebentar sekali. Ini kata Ad-Dhahhak. Kemudian kata Ibnu Abbas, kalam yalbatu fi kuburim illa qadra sa'atin min nahar. Kata Ibnu Abbas, ketika dikumpulkan di mahsyar nanti, mereka tidak merasakan tinggal di kuburannya kecuali sebentar saja. Ini Ibnu Katsir berbeda dari yang lainnya. Kalau yang lainnya tadi merasa tinggal di dunia hanya sebentar saja. Ibnu Katsir mengatakan ketika dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar, mereka merasakan di kubur hanya sebentar saja. Apakah bertentangan? Ya tentunya tidak. Terus ya dipahami dua-duanya nggak bertentangan, karena tidak ada penafsiran Al-Quran yang beda tafsir kemudian kontradiktif, nggak ada. Yang ada bisa digabungkan sehingga memperkaya khazanah keilmuan. Artinya maknanya variatif, ini bisa digabung juga bisa. Nggak ada tafsir yang bertentangan, tidak ada. Gak ada. Malah seandainya redaksinya dirasa bertentangan, sesungguhnya tidak bertentangan. Ini kan teman-teman santri mahasiswa lagi belajar. Teman-teman santri mahasiswa lagi belajar, bapak-bapak masih ingat ma yuhamu at-ta'arud fil Quran, terakhir yang lagi dibahas. Ma yuhamu at-ta'arud fil Quran, yang dirasakan bertentangan, sesungguhnya tidak bertentangan, bisa digabungkan. Nah, yata'arafuna bainahum, mereka saling mengenal sesama mereka. Ya'rifu ba'duhum ba'dha hina bu'itsu minal qubur kama arifatin fid dunya thumma tanqati'u al-ma'rifata idza ayanu ahwalal qiyamah. Mereka saling mengenal sesama mereka ketika dibangkitkan dari alam barzah, dikumpulkan di mahsyar, mereka saling mengenal sebagaimana di dunia. Oh, Muhammad, Ahmad, Ali, Badrun, Utsman, sebagaimana mengenali di dunia. Tetapi kemudian ketika mereka
menyaksikan ahwal al-qiyamah, dahsyatnya, ngerinya keadaan mahsyar, maka kemudian sudah terputus. Jadi yang dimaksud saling mengenali sama mereka seperti itu. Ini tafsir Al-Baghawi. Jadi begitu dibangkitan dari alam barzah, saling mengenal. Tetapi hanya sebentar saja ketika melihat dan merasakan dahsyatnya, mengerikannya keadaan mahsyar, sudah sebentar saja saling mengenalnya tadi, sebagaimana ketika mengenalinya di dunia. Wa fi ba'dil athar, lebih lanjut Al-Baghawi mengatakan, annal insan ya'rifu yaumal qiyamah min janbihi, atau yu'rafu, annal insan yu'rafu yaumal qiyamah min janbihi. Annal insana ya'rifu yaumal qiyamati man bi jambihi wala yukallimu haibatan wala khasyatan. Disebutkan di dalam sebagian athar itu mungkin ucapannya sahabat, mungkin ucapannya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang jelas Imam Al-Baghawi hanya mengatakan, disebutkan di dalam sebagian athar bahwasanya manusia mengenali orang yang di sampingnya, tetapi tidak mengajaknya bicara, haibatan wa khosyatan, karena ngerinya keadaan dan takutnya dengan kondisi. Jadi cuma mengenal yang ada di sekitarnya, tetapi nggak ngomong. Qad khasira alladhina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Sungguh telah rugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah dan mereka bukanlah orang-orang muhtadin. Yang dimaksud rugi khusranun nafas, kerugian jiwa, wala syai'a'dham minhu, dan tidak ada kerugian yang lebih besar dari kerugian jiwa. Ada kerugian harta, ya sudah harta rugi. Ada kerugian apa, Nah sekarang kerugian jiwanya sendiri dengan amalan-amalan yang bagaimana. Ketika mereka sebagai orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, maka kerugian jiwanya sangatlah besar sekali, di mana dirinya diliputi dengan dosa-dosa dan dosa. Jadi yang dimaksud rugi di sini kerugian jiwa, bukan kerugian harta, bukan rugi pangkat dan yang lain-lainnya, rugi jiwa. Ini dalam Al-Baghawi. Kemudian ada mufassir yang mentafsirkan yata'arafuna bainahum, mereka saling kenal sama mereka, bayanun li ahwalim as-sayyi'ah inda jam'ihim li hisabi yaumil qiyamah. Yang dimaksud mengenali sesama mereka adalah mengenali keburukannya. Ini orang-orang buruk, ini orang buruk. Kalau tadi di atas dalam tafsir As-Sa'di mengenali antara rugi dan untung. Oh itu untung. Wah ini rugi. Tapi dalam tafsir Al-Wasit ada ulama yang mengatakan saling mengenali sesama mereka adalah karena melihat keadaannya yang buruk. Wah buruk sekali keadaannya. Ini tafsir yang lain, yata'arafuna bainahum. Kemudian disebut dengan sa'ah. Sa'ahnya kan kalau kita menyebut 1 jam sa'ah wahidah gitu ya. 1 jam sa'ah wahidah, setengah jam nisfu sa'ah. Nah, yang di dalam ayat di sini sa'ah maksudnya apa? Wal murad bi sa'ahuna al-mudda al-qalilah minaz zaman. Faqad jarat al-'adah ayyadriba bi al-mithal fil waqti al-qasir. Jadi yang dimaksud sa'ah di sini adalah ungkapan yang menunjukkan cuma sebentar. Jadi sa'ah tidak dipahami 1 jam.
Saat tidak dipahami 1 jam. Jadi melihat dunia, oh cuma 1 jam bisa ada di dunia. Soalnya ayatnya menyebut sa'ah. Sa'ah tidak dipahami jam. Tapi sa'ah adalah ungkapan yang menunjukkan bahwasanya cuma sebentar saja. Jadi mereka merasakan dulu di dunia cuma sa'ah, sesaat. Nah kalau terjemahannya sesaatan sudah pas itu. Sesaat dari siang hari. Jadi bukan diterjemahkan dengan 1 jam, tetapi durasi yang pendek. Karena merupakan budaya bahasa Arab untuk menyebutkan cuma sebentar, faqad sa'ah. Oh cuma sebentar, faqad sa'ah. Jadi berapa lama? Faqad sa'ah. Cuma sebentar. Jadi memang budaya Arab demikian, dan Al-Quran adalah bahasa Arab. Kemudian makna dari ayat 45 ini, wadhkur ayyuhar rasul al-karim wadzakkir haula'il musyrikin alladzina amu wasammu 'anil haqq yauma yajma'uhumullah fil akhirati lil hisab wal iqab fayashtaddu karbuhum wa yansawna tilkal maladzat wasyahawat allati istamta'u biha fid dunya hatta laka'annahum lam yalbathu fiha wa fi kuburihim illa sa'atan min nahar ay ila muddatan qasiratan minan nahar. Ayat ini tafsirnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh menyampaikan. Tafsir ayat 45 ini, Nabi disuruh menyampaikan. Disuruh menyampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik yang mereka buta dan tuli dari al-haq. Terkait dengan ayat yang sebelumnya kan, telinganya tidak menghantarkan kepada kebenaran, matanya tidak menghantarkan kepada kebenaran. Maka sampaikan kepada mereka yang tuli dan buta dari kebenaran bahwa nanti kalian akan dikumpulkan yaumal hisab, di hari penghitungan. Sangat dahsyat keadaannya, sangat sulit penderitaannya, sehingga kalian sekarang enak-enakan dengan maladzat, dengan berbagai kenikmatan. Kalian sekarang leha-leha dengan berbagai macam fasilitas. Nanti di akhirat, di saat kalian dikumpulkan, gak pernah dirasakan itu, sudah lupa. Karena ya kalian berkepanjangan bernikmat-nikmat seperti ini, nanti di akhirat kalian melihatnya tidak pernah ada kecuali sebentar sekali. Makanya ayo sadar. Jadi Nabi disuruh menyampaikan demikian kepada orang-orang musyrik. Ingat, nanti di akhirat keadaannya seperti itu. Kemudian para jamaah rahimakumullah, sekarang kita lihat Ibnu Katsir. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan ayat 45 ini, beliau menukil ayat-ayat yang lain yang maknanya sama. Jadi ini kan kebiasaan Ibnu Katsir seperti itu. Tafsirnya ketika membahas satu ayat, dinukil ayat-ayat yang lainnya yang temanya sama, yang maknanya sama. Kita bacakan. Yaqulu ta'ala mudzakiran linnas qiyamas sa'ah wa hasyarahum min ajdathihim ila arasatil qiyamah ka'annahum yawma yuwafunaha lam yalbathu fid dunya illa kanahum yauma yuwafunaha lam yalbathu fid dunya illa sa'atan minan nahar. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nazi'at ayat 46, Allah Ta'ala mengingatkan kepada manusia tentang hari kiamat nanti, dan mereka akan dikumpulkan setelah dibangkitkan dari alam barzahnya, kemudian digiring ke mahsyar. Kemudian di situ ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka
pada hari itu melihat dunia seakan-akan pernah tinggal di sana hanya pagi dan sore saja. Ila asyiyatan aw duha, kecuali pagi atau sorenya saja. Oh, pernah tinggal di dunia di waktu paginya atau di waktu sorenya saja, sebentar. Kalau tadi ini kan sesaat. Nah, di dalam surat An-Nazi'at 46, asyiyatan di waktu sorenya, atau duha di waktu duhanya, di waktu paginya. Kemudian di dalam surat apa ini? Surat Toha ya, 102 sampai 104. Yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra nahnu a'lamu bima yaqulun idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma ya, kalian tinggal di dunia paling-paling cuma sehari saja. Jadi ada sesaat, ada paling-paling sejurasi sore, sejurasi pagi. Nah ini paling-paling sehari kalian di dunia. Ini surat Toha 102 sampai 104. Kemudian yang lainnya, surat apa ini? Kita baca dulu. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts fahadha yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Di sini juga disebutkan sa'ah, sesaat ya. Di sini juga disebutkan sa'ah, sesaat. Kemudian di dalam ayat yang lain, qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Jadi mereka ditanya, kalian tinggal di muka bumi beberapa tahun. Kalian tinggal di muka bumi beberapa tahun. Oh enggak, cuma sehari atau separuh hari saja. Jadi bukan beberapa tahun. Wong kita loh ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ada nggak ini? Yang sudah 70 tahun ada? Belum ada ya, masih muda-muda ya. Ya, ada yang mungkin 80 tahun. Tetapi ketika qala kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian tinggal di bumi? Beberapa tahun. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Oh enggak, kami tinggal cuma sehari atau separuh hari. Nah, gimana memahami ayat-ayat ini kok kayak bertentangan? Ada yang sesaat, ada yang kayak waktu paginya saja, sorenya saja, ada yang paling-paling sehari, ada yang sehari atau separuh hari. Gimana memahaminya? Memahaminya bagaimana? Apakah bertentangan? Jawabannya tidak bertentangan. Baina hadil ayat alat ikhtalafat ijabatuhum fiha fal jawab an ahlal mawqif yakhtalifuna fi taqdiriz zaman alladhi labithu fid dunya ala hasbi ikhtilafi ahwalihim wa ala hasabi ahwali kulli mawqif fa inna fi yaumil qiyamah mawaqif mutaaddidah ba'dhuha asyaddu min ba'din. Ini jawabannya. Jadi bukan bertentangan. Mereka yang berada di mahsyar satu dengan yang lainnya kondisinya berbeda-beda, tergantung tingkat kengeriannya, tergantung keadaannya, berbeda-beda. Sehingga ada yang di dunia merasa sesaat saja, sebentar saja, oh paling sejurasi sore, sejurasi pagi, oh paling sehari, oh paling setengah hari. Bukan bertentangan, tetapi itu dirasakan oleh masing-masing orang berbeda-beda semacam itu, tergantung tingkat kengeriannya. Terlepas dari berbeda-beda ini, intinya mereka hanya melihat cuma sebentar
sebentar saja. Kalau kita mentadaburi ayat ini, ya kita sangat mengerti dan sangat paham dari hadis Nabi bahwasanya di dunia ini seakan-akan nyebrang jalan, dan kita harus bisa seperti itu, dan kita baru merasakan nanti di akhirat bahwasanya cuma sebentar saja. Oleh karena itu sikapilah dunia seakan-akan kita nyebrang jalan saja. Orang nyebrang jalan kan dari tepi ke tepi, ya sudah, dari tepi ke tepi. Mana ada orang nyebrang jalan dari tepi ke tepi kemudian terlena di tengah jalan, ngopi-ngopi di tengah jalan, yang nggak ada, ditabrak nanti. Nah, dunia ini sikap, jadi jangan terlena. Ya kayak orang nyebrang dari tepi ke tepi kemudian di tengah jalan santai-santai gelar kasur dan ditabrak mobil. Jadi jangan terlena di dunia, sebentar saja, dan akan bisa dibuktikannya nanti di mahsyar, sebentar saja. Makanya kesempatan yang sebentar ini kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Sampai Ibnu Umar mengatakan bagaimana? Kalau kalian di sore hari nggak perlu menunggu pagi, kalau kalian di pagi hari nggak perlu menunggu sore. Apa yang bisa diperbuat, perbuat. Apa yang bisa diperbuat, perbuat. Di dalam ayat yang sudah kita hafal banget, fa idza farahta fansab. Kalau sudah selesai dari satu urusan, ambil urusan yang lain, selesai ambil urusan yang lain. Jadi perpindahan dari kebaikan ke kebaikan. Oh, cuma sebentar kok. Nanti akan dibuktikan oleh kita di akhirat nanti. Masa kita tidak percaya kemudian baru nanti perlu bukti dulu? Ya ini masalah keimanan, nggak perlu kemudian mengatakan seakan-akan orang yang mengatakan demikian pernah kesana padahal tidak pernah. Itu kan semata-mata ramalan masa depan, ya nggak perlulah ngomong begitu ya. Ini kan masalah keimanan ya. Ini kan masalah keimanan.